Bang Ciko, ke Sekjen PDI Perjuangan kan Hasto Kristianto sudah bilang bahwa ada dugaan kecurangan terstruktur dan juga sistematis. Sejauh mana laporannya dan di Jadi gini, aku ingin menjelaskan dulu apa artinya TSM tadi ya. Terstruktur, sistematif, dan masif itu artinya adalah ketika nanti kita ke MK, kita akan membuktikan bahwa ada unsur-unsur itu semua. Jadi nggak bisa itu dilaporkan ada TSM sekarang, nggak begitu. Jadi itu salah satunya yang kita laporkan ke Bawaslu, hanya salah satu itu strukturnya. Gitu. Kalau kita bilang sistematis kemana? Kita akan buktikan nanti ketika ratusan orang ditunjuk menjadi PJ, ya kan misalnya. Terus pemekaran provinsi sehingga menjadi 40 ya, untuk memenuhi seperti ada persyaratan 20 provinsi itu kan harus minimal 20% untuk menang. Jadi bukan hanya 50% plus 1 loh untuk menang di satu putaran. Jadi ada keharusan untuk menang di 20 provinsi. Nah, kemarin ini kan ada pemekaran provinsi nih, dan pemekaran provinsi itu 4 adanya di Papua. Nah, ini itu yang akan dibilang TSM itu, tapi itu nanti di MK. Jadi ini semua adalah bagian-bagian dari menuju ke sana, dan ini sudah terlihat semua. Hampir utuh bahwa akan ada kecurangan-kecurangan di situ. Tadi yang seperti saya sampaikan tadi, jadi kecurangan-kecurangan itu tidak selalu harus melanggar aturan yang ada. Jadi ada adab dan etika-etika yang dilanggar, yang saya sebutkan Menko Erlangga, Menteri Zulkifli Hasan, Erick Thohir, Pak Listio Sigit Prabowo yang melakukan pemanggilan pada Aiman jam 12 malam, melakukan penangkapan terhadap Palti Huta Barat jam 3.30 pagi, ya kan seakan-akan ingin memberikan apa istilahnya ketakutan pada orang lain loh, bukan pada Palti. Jadi itu seakan ingin memberi contoh, kalau kamu berani bersuara, kamu akan diciduk jam 3 pagi. Itu yang kita tangkap, itu yang ditangkap masyarakat, ya kan? Not necessarily itu, yang paling tahu kan Polri, kenapa mereka melakukan itu jam 3.30 pagi menangkap orang karena postingan, kan aneh gitu ya. Nah, ini hal-hal yang masyarakat bisa baca gitu ya, dan bisa baca sejak awal ketika Pak Prabowo sudah mengambil Gibran sebagai wakil presiden dan seorang anak presiden. Bang, jadi dianggap netralitas, ketidaknetralan ASN itu kemudian menguntungkan Anda? Mungkin Mas Ciko ini maunya teman-temannya kebal hukum semua kali ya. Jadi kalau misalnya ini adalah kasus hukum, ya kemudian penyelesaiannya adalah penyelesaian hukum. Artinya kan kayak begitu ya. Atau jangan-jangan justru misalnya nanti ya paslon yang ini menang gitu ya. Kemudian Palti itu dulu kemudian juga Palti Huta Barat itu teman-temannya kita dibilang sama-sama mendukung Pak Jokowi ya, dengan Palti. Seolah-olah udah pasti nggak melakukan apa-apa, sudah pasti ini adalah tindakan-tindakan yang represif lah disebutnya. Kalau kamu mau bicara gitu kebal hukum, Sheryl Tanzil kemarin memfitnah Pak Mahfud di televisi bersama saya. Dia mengatakan Pak Mahfud keliling untuk isu pemakzulan, keliling ke kantor-kantor membicarakan isu pemakzulan. Itu bukan fitnah apa? Apakah Sheryl Tanzil sekarang ditahan? Tidak. Apakah dia ditangkap jam 3 pagi? Tidak. Palti Huta Barat yang teman kita, Uki, ingat teman kita yang berjuang untuk Pak Jokowi waktu itu. Oke. Ya, saya kemarin itu juga, ini udah agak out of topic ya. Saya kemarin juga saya juga sudah nanya kok sama Sheryl Tanzil ya, apa statement yang benarnya itu seperti apa. Kamu nonton aja, nggak usah ditanya, nonton aja full TVRI di YouTube itu. Dia bilang ya, dan saya lihat kok di TVRI bahwa dia bilang menurut headline. Nggak ada dia ngomong headline. Cuman ya yang beredar di media itu videonya dipotong. Menurut headline itu nggak ada di video-video yang beredar. Di TV juga. Gitu. Dan saya sarankan sih kayak begini Mas Ciko. Kalau memang dirasa melanggar hukum ya, maka dilakukan langkah hukum kayak begitu. Ini kan sebenarnya cuma kerja-kerja elektoral aja, gua dicurangin ya. Siapa yang tidak netral itu diarahkan untuk memenangkan siapa? Semua orang bisa tahu. Saya ke panelis kita Bang Fadli. Kita kalau bicara soal isu-isu kecurangan itu hampir ada di tiap pemilu. Ya, soal kecurangan memang ada hal yang penting sebetulnya. Bagaimana kemudian narasi kecurangan itu dikaitkan dengan sistem pemilihan 1 putaran atau 2 putaran. Itu jangan-jangan ini bagian dari upaya untuk kemudian untuk membiarkan kecurangan terjadi sehingga pemilihan presidennya menjadi 1 putaran. Itu tidak bisa dilihat sebagai sesuatu di ruang kosong sebetulnya. Apa yang disampaikan Bang Ciko tadi misalnya soal kecurangan itu nanti kita akan tunggu di MK saja, menurut saya tidak sepenuhnya tepat juga. Justru sekarang kemudian Bawaslu diminta bekerja. Kalau memang kecurangan itu ada, ya harus dilaporkan. Itu, kalau aku potong sebentar nggak? Tadi yang aku katakan adalah kita melaporkan kecurangan-kecurangan itu sekarang dan Bawaslu untuk bekerja. Tapi kalau untuk membuktikan soal TSM itu nanti di MK. Betul, termasuk juga unsur-unsur TSM itu juga mesti didorong kepada Bawaslu sekarang. Karena Bawaslu itu punya kewenangan yang luar biasa. Bang Huda
dan teman-teman hampir semua partai politik pengusung pasangan calon presiden kan dulu yang membuat undang-undang pemilu ini memberikan kewenangan luar biasa kepada Bawaslu. Bawaslu bahkan bisa sampai mendiskualifikasi pasangan calon, Bang. Jadi saya kira Bawaslu mesti didorong untuk bekerja. Jangan kemudian kalau dilaporkan tidak diproses, ributnya malah di luar. Tapi datangin lagi Bawaslu. Kalau Bang Ciko, Mas Uki, Pak Huda dengan tim hukumnya yang datang ke Bawaslu, mendesak Bawaslu, itu akan jauh lebih mapan untuk kemudian mendorong Bawaslu bekerja. Nah sekarang kan yang terjadi laporannya tidak banyak datang ke Bawaslu, tapi ribut di mana-mana soal kecurangan. Nah ini yang kemudian harus dikoreksi juga di sisa masa kampanye. Nah yang kedua soal 1 putaran atau 2 putaran, bagi saya aneh juga dalam masa kampanye, tapi narasinya adalah Pilpres akan hanya 1 putaran gitu. Dan kemudian hanya merujuk soal 50% plus 1 saja. Padahal kalau kita baca konstitusi, Mbak Livi, konstitusi itu sebetulnya menginginkan pemilihan presiden itu 2 putaran. Kenapa? Karena pemilihan presiden dalam konstitusi kita itu menghendaki presiden terpilih itu mesti mayoritas mutlak suaranya. Maaf saya potong, tapi gini, narasi salah satunya yang kemudian muncul di permukaan kan kalau 1 putaran itu lebih irit. Gak benar juga. Kalau soal lebih irit atau tidak, kan itu bukan esensi dari bagaimana kita berupaya mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Penyelenggaraan pemilu yang kualitas representasinya betul-betul jujur, betul-betul adil gitu. Kalau hanya soal biaya, ya pemilu, demokrasi memang perlu kos. Saya ke Bang Huda. Bang Huda, jadi dari awal memang pasangan Amin tuh sudah memprediksi bahwa Pilpres itu akan berlangsung 2 putaran? Pasti 2 putaran, karena ini tiga pasangan. Dan secara konfigurasi politik dan hasil survei sekali lagi, kalau Mas Uki membaca hasil survei dari semua lembaga yang disebutkan, menurut saya salah kalau disimpulkan hanya 1 putaran. Jadi sekali lagi 2 hal ya. Kalau ada yang masih ngomong 1 putaran, saya kira ini 1 provokasi. Yang kedua, panik. Jangan-jangan memang siapnya hanya 1 putaran. Kalau masuk 2 putaran hampir pasti kalah karena rakyat akan berani ngomong apa adanya. Tapi kalau 2 putaran tuh dibilang akan kemudian menguntungkan 1 dan 3 karena kemudian akan bergabung, itu iya nggak? Loh, kalau soal itu bisa saja 02 gabung juga ke 01 itu. Tidak hanya 03. Oh, masih mungkin begitu ya? Iya, sangat mungkin begitu. Secara teori tidak semuanya kalau nanti sudah head to head, pemilih Pak Prabowo sama Gibran misalnya tetap mau memilih Pak Prabowo atau Gibran, bisa aja nanti pindah ke kami gitu. Jadi artinya itu kita ngomongin nanti saja. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan oleh teman-teman 03, komunikasi dengan kami, semangatnya adalah mengantisipasi bahwa potensi kecurangan itu sangat besar. Karena sudah dimulai sejak sudah diputuskan oleh MK ketika melanggar etik berat itu gitu. Itu sudah dimulai. Jadi kalau ditanya sejak kapan itu TSM itu, sejak MK memutuskan terjadi pelanggaran etik. Baik, Bang Tidok. Ya, yang melanggar pelanggaran etik itu kan juga sudah dihukum ya, dan itu tidak ada hubungannya dengan itu normatif, Mas. Itu yang jelas ada etika demokrasi yang sudah dilanggar. Yang kedua, di sana pada saat di sidang ya, sidang MK itu tidak menghadirkan saksi. Jadi di sana hanya dapat membuktikan bahwa ada perilaku yang berpotensi berpotensi mengundang intervensi. Tapi bahwa apakah intervensi itu ada apa enggak, itu nggak bisa dibuktikan. Dan setelah itu ada lagi diajukan lagi gugatan ke MK untuk membatalkan putusan MK yang sebelumnya terkait dengan batas usia, dan ada satu lagi frasa yang diributkan orang itu. Dan ditolak juga, gugatan itu juga udah gagal. Artinya memang ini sesuatu yang sudah konstitusional lah. Kalau hal ini menurut saya penting untuk diluruskan nih. Bukan hanya soal intervensi yang diputus Mahkamah Konstitusi, tapi soal konflik kepentingan. Dan konflik kepentingan itu sesuatu yang serius dalam proses penyelesaian etik di Mahkamah Konstitusi kemarin. Kalau kemudian kita mentolerir perilaku pelanggaran etik Ketua MK itu, ini tidak ada intervensi, tapi kemudian ada permohonan lain ditolak, menurut saya itu hal yang lain. Tapi dari permohonan yang diajukan oleh seorang mahasiswa yang tidak ada hubungannya dengan kontestasi pemilihan presiden, yang membuat Ketua MK yang namanya Anwar Usman itu dipecat, ada konflik kepentingan yang sudah terbukti. Jadi kalau kemudian kita coba membangun narasi mentolerir
kita sedang menurunkan standar etik Bang Uki jawab. negarawan menurut saya. Iya, iya. Di putusan MK yang nomor 17 ya, yang menolak gugatan untuk membatalkan putusan MK sebelumnya, itu Hakim Anwar Usman itu nggak terlibat kok, dan tetap ditolak kok. Jadi ya sudahlah. Kalau nggak siap dengan perangkat pertandingan ya, nggak siap dengan peraturan pertandingan, ya nggak usah ikut bertarung lah. Bukan maksudnya bukan begitu. Sesimpel itu Jadi aja. begini, Saya ini kalau Ini nggak nyampe kalau nggak ada di dalam undang-undang, dia nggak nyampe berpikir di luar Oke. itu. Saya kira begini, Uki saya kira harus sadar dan paham bahwa yang punya kekuasaan hari ini memang di Uki, di 02. Jadi kalau pasangan nomor 1, nomor 2 ngomongin menggugat potensi terjadi abuse of power, itu wajar karena ada di situ. Gitu. Oke. Sejak dimulainya permainan tadi itu Bang Huda. diputuskan MKMK. Sebenarnya gitu. sebenarnya Sangat wajar. semua tiga dari kita itu adalah bagian dari penguasa, udahlah. Bukan presiden. Pengusung Pak Anies ya. Udahlah. Itu juga lebih banyak mereka menterinya daripada partai saya di PSI loh. Tapi gini. Dan juga di PDIP juga sama ya. Jadi dibilang ini penguasa versus apalah itu sebenarnya nggak valid lah kalau misalnya kita lihat. Jangan